Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan house plan tugas teknik konstruksi untuk UAS kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, dengan saya Nurul Aini, lalu ada Octaviana Dian, Toro Ayu, dan Salwa Aulia Azhara. Next. Konten yang ada pada presentasi kita hari ini adalah ada konsep dan denah, sailing plan, floor plan, dan furnitur juga perspektif. Next. Pada konsep rumah ini, kami menggunakan rustik, industrial, dan modern. Dengan penghuni rumah ada ayah, ibu, dua anak laki-laki berumur 15 dan 17 tahun, serta ART. Kondisi lingkungan yang ada di sekitar rumah adalah pedesaan dan berada di negara 4 musim seperti Finland atau Swiss yang sering menggunakan konsep rustik atau penggunaan kayu. Lalu penggunaan kayu pada interior ruangan pada rumah di negara 4 musim yang biasanya untuk menahan panas pada saat panas dinyalakan. Lalu ada ceiling fan. Ceiling yang digunakan adalah export beam ceiling, non ceiling, concrete ceiling, export beam atau kuda-kuda, plain wood ceiling, polycarbonate ceiling, dan skylight ceiling. Ceiling yang digunakan pada lantai 1 pada ruang tamu menggunakan export beam ceiling, di ruang keluarga menggunakan sama seperti ruang tamu tadi, export beam ceiling, lalu kamar ART ada daun ceiling, dapur ada concrete ceiling, teras juga concrete, kamar mandi daun ceiling. Pada ceiling yang digunakan di lantai 2, pada ruang santai ada export beam, kuda-kuda, lalu kamar mandi utama ada export beam, balkon ada plywood, kamar anak ada konkret, kamar mandi ada daun ceiling, ruang jemur ada menggunakan polikarbonat ceiling, tangga menggunakan skylight ceiling atau ceiling kaca. Export beam ceiling digunakan pada ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar utama. Alasan digunakan karena digunakan di ruangan ini agar ruangan terlihat sumpek dan nyaman, karena ceiling ini memberikan kesan ilusi agar ruangan terasa lebih luas. Kelebihannya ada pada akustik. Plafon mudah dipasang, meredam panas dan dingin, terlihat mewah dan natural, dan memiliki kesan estetika dari serat kayu yang ada. Kekurangannya harganya cukup mahal, rentan terhadap bahaya kebakaran dan pemuaian kusut yang relatif lebih besar. Pada daun ceiling digunakan di kamar ART dan kamar mandi. Alasan digunakannya karena bentuk tidak terlalu rumit, menjadi pilihan banyak orang dan memberi kesan simpel. Kelebihannya harga relatif murah, produk mudah didapatkan, tampilan menarik dan mewah, dapat dijadikan bentuk bertingkat, down ceiling ataupun up ceiling dan lain-lain. Proses pemasangannya cepat. Kekurangannya, tidak anti air, tampilan mudah kusam dan sensitif terhadap benturan. Lalu ada outlet ceiling yang digunakan pada kamar anak, teras, dan dapur. Alasan digunakan karena tema yang kita usung adalah rustik, industrial, modern. Lalu sebagian ruangan sudah mengusung tema rustik dengan penerapan ceiling kayu, sedangkan untuk melengkapi tema yang kami menggunakan ceiling konkret agar terkesan lebih mengekspos dan menampilkan kesan industrial. Kelebihannya biayanya murah, ada nilai estetika, dan tidak memerlukan bahan terlalu banyak. Namun memiliki kekurangan terkesan kotor jika tidak diatur dengan apik, dan sulit saat merubah konkret untuk memasang downlight. Kemudian ada export beam atau kuda-kuda yang digunakan di ruang santai. Penggunaan ceiling jenis ini pada ruang santai karena ceiling ini memberi kesan rumah menjadi lebih tinggi dan luas, serta ceiling tersebut menggunakan kayu yang dapat memberi kesan hangat pada ruang santai. Kelebihannya mewah dan terlihat natural, memberi kesan hangat, dan memiliki estetika dari serat kayu.
Namun memiliki kekurangan harga yang cukup mahal, rentan terhadap bahaya kebakaran, serta pemuaian dan susut yang relatif lebih besar. Kemudian ada plywood ceiling yang digunakan pada balkon. Ceiling ini memiliki estetika yang cukup tinggi dan memberi kesan yang natural serta hangat jika untuk menikmati pemandangan luar dari balkon. Kelebihannya akustik yang bagus, plafonnya juga mudah dipasang, meredam panas dan dingin, terlihat mewah, namun tetap natural, dan memiliki estetika dari serat kayu yang ada. Kekurangannya harganya cukup mahal, rentan terhadap banyak bahaya kebakaran karena terbuat dari kayu dan pemuaian dan susut yang relatif besar. Kemudian ada ruang jemur yang menggunakan polikarbonat ceiling. Gunakan polikarbonat ceiling karena area ini digunakan untuk area jemur yang membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian yang dijemur. Kelebihannya karena tahan benturan, menangkal sinar ultraviolet, banyak pilihan warna, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Namun memiliki kekurangan, yaitu harganya cukup mahal, tidak tahan terhadap goresan, dan tidak tahan terhadap bahan kimia. Kemudian, pada area tangga menggunakan fixed skylight ceiling atau ceiling kaca. Penggunaannya agar area tangga terlihat lebih luas dan agar mempunyai pencahayaan yang cukup menggunakan cahaya alami. Kelebihannya efisien karena membantu mengurangi penggunaan listrik atau lampu, baik untuk kesehatan, menambahkan nilai properti, memberi suasana positif dalam rumah, mengurangi adanya tempat-tempat gelap, dan estetikanya memberi kesan mewah dan indah. Memiliki kekurangan, skylight yang tidak dipasang dengan benar akan merusak atap dan menyebabkan kebocoran. Resiko kerusakan interior karena terlalu banyak exposure sinar matahari dapat merusak dan memudarkan warna furnitur. Kemudian terakhir biaya pemasangannya yang cukup mahal, warna rumit. Ini ada progres atau gambar kerja. Di sini terdapat progres potongan dan detail dari masing-masing ceiling. Yang pertama ada di lantai 1 yaitu ruang tamu. Ini adalah potongan ceiling ruang tamu. Terdapat wood beam pine yang digunakan di sini berukuran 25 kali 25 cm. Lalu untuk penyambungnya ada balok kayu dan di sini menggunakan kompon serta menggunakan lampu downlight 7 watt. Yang selanjutnya lagi untuk ruang keluarga di lantai 1 sama menggunakan exposed beam ceiling, namun di sini ada yang horizontal dan vertikal. Lalu untuk lantai 2-nya di kamar utama sama seperti ruang tamu, di situ ada memakai exposed beam ceiling dengan menggunakan wood beam walnut dengan yang berukuran sama 25 kali 25 cm. Ini adalah detail dari beam ceilingnya. Di lantai 1 ada kamar ART menggunakan daun ceiling. Lalu di kamar mandi juga menggunakan daun ceiling. Ini adalah detail daun ceilingnya. Di sini terdapat LED strip menggunakan holo 4x4 dan untuk penyangganya itu menggunakan sling yang menyambung ke konstruksi rumah. Untuk terasnya menggunakan concrete ceiling. Di area dapur juga menggunakan concrete ceiling berbentuk cekung. Lalu di kamar anak juga menggunakan concrete ceiling. Berikut adalah detail concrete ceiling dari ruang dapur dan concrete dari ruang kamar tidur anak dan teras. Lalu untuk ruang santainya di lantai 2 menggunakan ceiling kuda-kuda. Di sini ada
sambungan antara dari konstruksi dinding ke konstruksi selingnya. Lalu di sini ada sambungan dari kayu-kayu selingnya. Berikut adalah detailnya. Lalu di sini ada ruang jemur yang menggunakan polikarbonat seling. Di sini sambungan dari dinding ke selingnya menggunakan kayu berukuran 6 kali 12. Lalu terdapat U-shape aluminium closure untuk polikarbonatnya. Dan polikarbonat di sini menggunakan profil H untuk menyambung antara polikarbonat satu dengan yang lainnya. Ini detailnya. Lalu di lantai 2 ada tangga menggunakan seling kaca. Berikut adalah detailnya. Detailnya diambil dari antara sambungan dinding dengan selingnya. Selanjutnya adalah floor plan. Lantai yang digunakan itu ada polis concrete, oak wood, vinyl, stone, mosaic tiles, limestone tiles, decking, brushed charcoal limestone tiles. Next. Ini adalah pembagiannya pada lantai 1. Next. Ini pembagian di lantai 2-nya. Next. Untuk yang pertama ada polis konkret. Ruangan yang menggunakan polis konkret ini ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang santai, jemur, dan servis. Alasan digunakannya itu karena jenis lantai ini memiliki keindahan yang natural dan simpel. Untuk kelebihannya ada ramah lingkungan, tahan lama, perawatannya mudah, proses pengerjaannya mudah, dan lebih awet. Kekurangannya ini mudah lembab dan susah diperbaiki dan juga keras. Selanjutnya ada oakwood. Ruangan yang menggunakan oakwood itu ada kamar utama dan kamar anak. Alasan menggunakan lantai ini itu karena memiliki daya tarik yang tinggi, yang menimbulkan kesan hangat dan menimbulkan kesan elegan. Kelebihannya itu tingkat kekerasan kayu oak termasuk kelas 2 dan termasuk kayu yang tahan terhadap serangan jamur atau rayap. Ukuran pori-pori yang lebar itu memudahkan untuk cepat kering apabila terkena cairan atau air hujan. Ini juga tahan terhadap cuaca yang dingin dan kelembaban yang tinggi. Untuk kekurangannya itu proses pengolahan kayu oakwood cukup sulit mengingat kemudahannya untuk retak. Cuaca yang panas itu akan membuat kayu bengkok karena mengalami penyusutan yang drastis. Next. Selanjutnya ada vinil. Yang menggunakan vinil itu di kamar ART. Alasan digunakannya itu karena memiliki karakter yang sangat halus, lembut, dan tidak kasar ataupun licin. Untuk kelebihannya itu harganya relatif murah, mudah dipasang, mudah dibersihkan, fleksibel, dan tahan air. Untuk kekurangannya itu kalau rusak atau robek itu tuh susah dibetulkan kembali, harus diganti keseluruhannya. Lalu proses pembuatannya itu mengandung banyak unsur kimia dan bahan-bahan tersebut itu dapat mempengaruhi udara dalam jangka waktu lama di rumah. Next. Selanjutnya ada stone mosaic tiles. Itu ruangan yang menggunakan stone mosaic tiles itu di kamar mandi. Alasan menggunakannya itu tidak licin, dalam keadaan basah, dan sangat cocok untuk lantai di kamar mandi. Untuk kelebihannya itu tahan lama, terlihat elegan dan natural, mudah dibersihkan, dan meningkatkan nilai harga rumah jika akan dijual ke depannya. Untuk kekurangannya itu tergantung batu alam yang digunakan. Beberapa memerlukan perbaikan menggunakan sealant
agent agar tidak mudah rusak saat terkena air. Lalu memiliki harga yang relatif mahal. Beberapa batu alam itu mudah rapuh, mudah tergores, dan karena dari alam ada kemungkinan keterbatasan stok. Next. Selanjutnya ada limestone tiles. Ini yang digunakan di ruang dapur. Alasan digunakannya itu karena menimbulkan kesan luas dan ruangan menjadi tampak bersih. Untuk kelebihannya itu tampilan akan semakin cantik dan menawan, lalu merupakan tipe lantai yang paling kuat dibandingkan jenis lainnya, tampilan yang sangat cocok dan dapat digunakan sepanjang waktu. Lalu dapat menambah kesan earthy dan estetik pada tiap hunian. Untuk kekurangannya, harganya itu mahal, pemasangannya cukup sulit, lalu beberapa tipe lantai ini dapat menyerap noda dan kotoran, dapat menjadi licin ketika terkena basah. Next. Selanjutnya ada decking. Ruangan yang menggunakan decking itu ada balkon dan garden. Alasannya itu karena memiliki nilai artistik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis material penutup lantai lainnya. Untuk kelebihannya, memiliki tingkat kekerasan kelas 1, daya lengkung yang minim, memiliki nilai estetika yang tinggi, dan memiliki sifat tahan terhadap perubahan cuaca. Untuk kekurangannya, karena ini kayu solid akan terjadi kembang susut, dan decking ini memiliki harga yang relatif mahal. Selanjutnya ada brush circle limestone tiles. Ruangan yang menggunakan ini itu ada di teras. Alasan menggunakannya itu karena memiliki daya tarik yang tinggi, menimbulkan kesan hangat, dan menimbulkan kesan elegan. Untuk kelebihannya itu tahan air, awet, dan tahan lama. Perawatannya mudah, harganya beragam, motif yang cukup banyak. Untuk kekurangannya, ini keras, lalu memerlukan tenaga profesional untuk pemasangannya, dan cenderung mudah pecah. Selanjutnya berikut progres gambar kerja kami yang terdiri dari potongan dan detail masing-masing lantai. Yang pertama ada lantai polished concrete yang digunakan di ruang tamu, ruang santai, tangga, ruang jemur, dan ruang servis. Polished concrete ini terdiri dari plat lantai, lalu pasir uruk, semen konkrit, dan kemudian diberi neat cement slurry finish. Berikut potongan-potongan ruangannya. Di sini dapat dilihat detail dari lantai polished concrete-nya. Kemudian untuk lantai selanjutnya adalah lantai oak wood yang digunakan di kamar anak dan kamar utama. Lantai oak wood ini terdiri dari finishing melamin, plank oak wood 3 x 20 cm, dan bahan perekat adhesif, pelapis kedap air, polyfoam. Di potongan untuk kamar utamanya, lalu kemudian ada detail lantai oak wood-nya. Lalu untuk lantai selanjutnya ada lantai vinil yang digunakan di kamar ART yang terdiri dari plaster dan vinil dengan ketebalan 4 mm. Lalu ini ada detail lantai vinilnya. Kemudian ada lantai limestone tiles yang digunakan di dapur. Lantai ini terdiri dari limestone tiles, semen, plat lantai setebal 15 cm. Lalu ada gambar detailnya. Lalu kemudian ada potongan lantai stone mosaic tiles yang digunakan di kamar mandi. Ini terdiri dari grey herringbone stone mosaic tiles berukuran 30 x 10 cm, lalu speci, semen konkrit, galvanized expanded metal lath, vinyl pan liner, dan multiplex setebal 1 cm. Kemudian selanjutnya ada detail dari lantai stone mosaic tiles.
Lalu ada potongan lantai decking yang digunakan pada balkon lantai 2. Ini terdiri dari finishing melamin hitam, beam penopang berukuran 8 kali 5 cm, lalu decking kayu birani. Selain pada balkon, ini juga digunakan di garden lantai 2. Lalu ada detail lantai deckingnya. Selanjutnya ada potongan lantai charcoal limestone tiles. Menggunakan brush charcoal limestone tile berukuran 20 kali 20, lalu spesi, pelapis kedap air setebal 0,5 cm, beton atau plaster dengan acian 3 cm, lalu ada plat lantai tebal 15 cm. Diam, ini detail lantai charcoal limestone tiles-nya. Untuk selanjutnya ada wall plan. Di lantai 1 menggunakan wall plan sebagai berikut ini. Ini penggunaan wall plan di lantai 2. Yang pertama, ada dinding bata merah finishing cat yang digunakan di semua ruangan kecuali area tangga. Alasannya simple dengan pilihan warna yang beragam. Kelebihannya waktu persiapan yang singkat, tidak mahal, dan cara aplikasi yang mudah. Dapat disesuaikan dengan tipe cat yang digunakan dengan antara fungsi cat yang digunakan dengan fungsi ruangan. Baik interior, eksterior, kamar mandi, dan lain sebagainya. Banyak varian warnanya. Kebanyakan orang bisa mengecat sendiri dan hanya perlu membeli persediaannya. Kekurangannya, jika dinding rusak, tergores atau terbentur, cat dapat pecah dan perlu dilakukan perbaikan serta mengecat ulang. Yang kedua, mengoleskan cat juga bisa berantakan, dapat dengan mudah menodai lantai, langit-langit, furnitur, atau peralatan rumah. Yang ketiga, cat juga dapat melepaskan senyawa organik yang mudah menguap, yaitu VOC, yang berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada dinding accent wall yang digunakan di kamar anak. Alasannya menonjolkan estetika dan pilihan bentuk dan warna dapat disesuaikan dengan konsep yang dipilih. Kelebihannya memberikan point of interest pada ruangan. Sebagai estetika ruangan, banyak warna dan bentuk sesuai keinginan dapat diaplikasikan pada ruang luas maupun sempit tergantung dengan pemilihan bentuk dan warna. Kekurangannya, cara pembuatan yang agak sulit dan banyak bahan yang digunakan. Selanjutnya ada dinding batu alam. Ruangan yang menggunakannya adalah garden dan ruang santai. Alasannya memberi kesan alam pada ruangan. Kelebihannya tahan cuaca, terbebas dari lumut dan jamur, memberikan kesan segar, memberikan kesan alami dan natural, pemasangan mudah, perawatan mudah, mewah dan elegan. Untuk kekurangannya, mudah menyerap air, cenderung berat, harga cenderung mahal, warna tidak seragam, resiko sulit diperbaiki. Selanjutnya ada dinding exposed bridge finishing cat. Ruangan yang menggunakan yaitu tangga, ruang keluarga, dan dapur. Alasannya, dinding ini memberikan karakter pada ruang dan mendukung konsep ruang yang diambil yaitu rustic industrialis. Untuk kelebihannya, penghemat dana untuk pengeluaran renovasi. Selanjutnya, dinding dengan batu bata yang diekspos akan menegaskan kesan rustic yang diperlukan pada interior bergaya industrial. Yang ketiga, menciptakan suasana hangat dan natural pada ruangan. Kekurangannya, lebih beresiko timbul keretakan dan menyebarkan debu yang dapat menimbulkan penyakit seperti gangguan pernafasan. Membutuhkan waktu yang lama karena diperlukan ketelitian untuk menghasilkan susunan bata yang presisi. Perlu bantuan tukang yang profesional untuk mengerjakannya agar hasilnya lebih maksimal. Cenderung lebih mudah ditumbuhi jamur dan lumut akibat kelembapan udara. Selanjutnya ada wood panel accent wall. Ruangan yang menggunakan yaitu kamar utama. Alasannya karena memiliki daya tarik yang tinggi dan memberikan kesan yang hangat serta elegan. Dan juga menambah estetika pada ruangan. Untuk kelebihannya, tingkat kekerasan kayu oak termasuk kelas 2 dan
termasuk kayu yang tahan terhadap serangan jamur atau rayap. Ukuran pori yang lebar tersebut memudahkannya untuk cepat kering, dan apabila terkena cairan atau hujan, keuntungan menggunakan pohon yang tumbuh di cuaca dingin adalah memberikan ketahanan tinggi terhadap cuaca dingin dan kelembapan yang tinggi. Untuk kekurangannya, proses pengolahan kayu oak cukup sulit mengingat kemudahannya untuk retak. Cuaca yang panas membuat kayu bengkok serta mengalami penyusutan yang drastis. Maka tidak baik menggunakan di luar ruangan atau sering terkena panas matahari. Selanjutnya ada dinding keramik tiles. Ruangan yang menggunakannya ada dapur dan kamar mandi. Alasannya mudah dibersihkan, tahan terhadap air, memiliki pilihan warna dan motif yang beragam, serta membantu mendistribusikan cahaya di dalam ruangan. Selain itu, mudah ditemukan. Untuk kelebihannya, sangat tahan lama, tahan air dan noda, non-alergi, banyak pilihan desain, terjangkau, mudah dirawat, mudah dibersihkan. Untuk kekurangannya, bisa jadi dingin, keras di bawah kaki, sangat berat, sulit, dan memakan waktu untuk menginstal. Selanjutnya ada glass wall. Ruangan yang menggunakan adalah tangga. Alasannya agar ruangan terkesan lebih luas dan banyak mendapatkan sinar matahari. Untuk kelebihannya, memberi kesan luas, memperbaiki pencahayaan atau memperbanyak cahaya yang dapat masuk ke dalam rumah, memaksimalkan pandangan, mudah dirawat, kedap suara, kedap air. Untuk kekurangannya, pemasangan cukup rumit, harga relatif mahal, rentan rusak, tak tahan getaran, daya tahan lemah, dan tidak bisa diperbaiki atau harus mengganti dengan yang baru apabila rusak. Kemudian ada progres. Yang pertama ada potongan dinding ruang tamu pada lantai 1. Di sini menggunakan thin warm white art pada bagian dindingnya. Menggunakan warm white gray paint. Lalu ada menggunakan warna putih dan abu-abu sebagai aksennya. Kemudian ada pine wood untuk menjadi pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Ini ada detailnya. Menggunakan pine wood dan warnanya ada dark gray, menggunakan batu batak yang kemudian diplester dan acan lalu finishingnya itu, dan juga menggunakan warna putih. Kemudian potongan dinding ruang keluarga menggunakan exposed brick yang kemudian dicat warna putih. Ini detail dindingnya. Kemudian pada dapur ada sebagian menggunakan cat warna putih dan sebagian menggunakan exposed brick yang di finishing juga dengan cat warna putih. Sama seperti punya ruang keluarga tadi. Next. Kemudian pada bagian tangga ada yang sebagian menggunakan warm white cat warna putih yang warm. Lalu ada bagian yang menggunakan exposed brick yang dicat warna putih. Ini detailnya. Pada kamar ART lantai 1 menggunakan finishing cat warna putih dan abu-abu. Detailnya seperti ini. Next. Pada bagian dinding ruang servis, keseluruhan dinding menggunakan cat warna putih. Next. Ini detailnya.
Kemudian pada lantai 2 di dinding ruang santai ada aksen yang menggunakan natural stone dan selebihnya menggunakan finishing cat warna putih. Ini detailnya, dan kemudian ada dinding kamar tidur utama menggunakan warna hitam, cat warna hitam, dan panel wood. Ini detail pemasangannya. Dan pada dinding kamar mandi menggunakan cat warna putih di bagian atas dan sebagai penghalang air menggunakan keramik warna putih. Detailnya seperti ini dan keramiknya berukuran 15 dari 30 cm. Pada dinding balkon menggunakan markisi kayu, cat warna putih. Seperti ini detailnya. Sebagian menggunakan markisi kayu. Pada dinding kamar tidur anak menggunakan accent wall berbentuk hexagon dan sebagiannya finishing warna putih. Accent wall-nya berwarna hitam matte. Seperti ini detailnya. Kemudian pada dinding ruang jemur menggunakan cat warna putih juga. Detailnya seperti ini. Next. Dan pada dinding garden lantai 2 menggunakan batu alam di dindingnya serta cat warna putih, cat warna mocha di area yang lain. Seperti itu. Kemudian ada bagian perspektif. Ada detail, ada furnitur dan detailnya. Yang pertama furnitur sofa. Ada tampak atas, tampak samping, tampak depan, dan tampak potongan. Ini detail pada pemasangan kaki pada sofa. Dan sofanya seperti ini. Berwarna abu-abu. Kemudian ada meja. Berbentuk persegi panjang dengan sisi yang tidak runcing. Dan ini detailnya. Pemasangannya menggunakan screw atau screw dengan plat besi dan wood paint. Seperti ini mejanya. Next. Lalu ada lemari. Pada lemari menggunakan pintu yang keseluruhannya dipasang kaca, cermin, dan memiliki banyak laci di dalamnya serta tiang gantung untuk baju panjang atau yang tidak dilipat. Serta ada rak sepatu juga. Lalu ini bagian detail pada tiang gantung bajunya. Menggunakan paku dan kayu. Seperti ini penampakan almarinya. Lalu ada ranjang. Ini bagian tampak depan, tampak atas.
tambak samping, dan potongan. Ini ada bagian detailnya. Dan ini penampakan kasurnya. Lalu ada kabinet dapur berbentuk letter L dengan bagian sink di bagian kiri. Dan ini tambak kabinetnya. Disesuaikan dengan bentuk kitchen set. Ini detail furnitur yang ada. Dan ini penampakan kabinetnya. Selanjutnya ada perspektif ruangan. Yang pertama adalah ruang tamu. Di sini dapat dilihat bahwa plafonnya berwarna putih dengan exposed beam ceiling, lalu ada dinding yang berwarna abu dan putih dengan partisi yang terbuat dari kayu dan lantai polished concrete. Kemudian ada ruang keluarga. Di sini dindingnya menggunakan exposed brick, lalu plafon ceilingnya adalah exposed beam ceiling horizontal dan vertikal, dan lantainya adalah concrete finished concrete. Kemudian ada kamar utama dengan dinding di sebelah kanan terbuat dari panel kayu, lalu ceilingnya adalah exposed beam ceiling, dan lantai terbuat dari oak wood. Kemudian ada kamar anak dengan aksen wall gypsum di sebelah kanan, lalu ceilingnya terbuat dari konkrit dan lantainya juga oak wood. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.